Shalom saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara dengan para saudara tentang Allah yang peduli kepada kita. Di dalam penderitaan banyak kali orang menjadi frustrasi, pahit hati, karena merasa tidak ada orang yang bersimpati kepada dia. Tidak ada orang yang menolong dia. Saudara, dalam Yohanes pasal 5 dikatakan tentang ada Allah, Yesus yang peduli pada orang yang ditelantarkan dan menolong orang yang ditelantarkan. Kolam Bethesda adalah satu tempat di mana orang-orang sakit berkumpul karena kadang-kadang ada malaikat Tuhan turun dan menggoncang kolam itu. Lalu orang yang pertama kali turun dalam kolam itu akan sembuh. Jadi harus ada perlombaan antara orang sakit untuk mendapat kesembuhan. Dan di tepi kolam itu ada satu orang lumpuh yang 38 tahun lamanya ada di pinggir kolam itu. Mengapa? Dalam ayat yang ke-7 orang ini berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, pertama orang ini bilang, tidak ada orang yang menyertai aku. Ditelantarkan, saya pikir keluarganya kemana, sahabat-sahabatnya kemana. Saudara, banyak orang dalam penderitaan ditelantarkan oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan itu menyebabkan orang menjadi patah semangat, menjadi frustrasi, pahit hati. Kemudian, orang ini bilang, apabila airnya mulai bergoncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia bukan diam saja di pinggir kolam, tapi walaupun tidak ada orang menolong, dia berusaha untuk masuk kolam pada waktu kolam itu bergoncang, tapi selalu kalah. Orang lain lebih dulu pantas karena dia lumpuh. Saudara-saudara, itu berlangsung 38 tahun yang lamanya. Alkitab tidak mengatakan bagaimana hati orang ini. Tapi dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Keluarga bisa meninggalkan. Sahabat-sahabat bisa tidak tahu. Tapi sebenarnya ada Yesus yang melihat. Ada Yesus yang tahu. Saudara-saudara, itu pun masih terjadi pada hari ini. Ada Yesus yang melihat saudara, ada Yesus yang tahu keadaan saudara. Dia tidak membiarkan kita. Dan dia mau menolong. Dia berkata kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Orang itu mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di sini penting, saudara. Ada Tuhan yang mau menolong dan dia berfirman. Apakah kita mendengar apa yang Tuhan firmankan? Seringkali karena kita pahit hati, karena kita frustrasi, karena kita kecewa, karena kita menggerutu, saudara-saudara, kita tidak pernah mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan karena tidak mendengar apa yang Tuhan katakan, tidak pernah juga mendapat pertolongan Tuhan. Saudara, kalau mau mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita di tengah-tengah penderitaan, aku mau menolong kamu. Dengar apa yang dia katakan melalui bisikan Roh Kudus. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita mendengarkan kesaksian orang lain, pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Artinya dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang yang pahit hati, orang yang frustrasi, orang yang kecewa, dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, apalagi orang yang menggerutu kepada Tuhan. Saudara, jangan, jaga hati. Tinggalkan kekecewaan, tinggalkan pahit hati, tinggalkan rasa frustrasi. Jangan menggerutu, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Maka saudara dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara akan mendengar suaranya. Maukah aku menolong kamu? Kita bilang mau. Orang ini mau ditolong Tuhan. Lalu dia melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Saudara-saudara, selama 38 tahun dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dan dia gagal. Tapi satu kali dia bertindak bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan dia berhasil. Prinsip ini tetap berlaku sampai hari ini. Saudara-saudara, melangkah dan bertindak di dalam Tuhan
pasti yang berhasil. Yang saudara perlu perhatikan, pertolongan Tuhan selalu dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan tidak pernah menolong kita dalam satu tindakan yang melanggar kebenaran dan melanggar kekudusannya. Selalu dalam kebenaran dan kekudusan. Karena Tuhan itu benar dan Tuhan itu kudus. Tuhan berkati saudara-saudara, terima pertolongannya dalam kehidupan saudara. Amin.